Jumpa kembali di program Puasa Puisi bersama saya di Barapati Raja channel Puisi. Teman-teman pecinta sastra di seluruh tanah air, seperti malam-malam yang sudah, saya akan menyapa teman-teman dengan beberapa lantun puisi, juga akan memperkenalkan secara singkat profil beberapa sastrawan di tanah air. Kalau malam sebelumnya saya sudah memperkenalkan salah satu sosok legendaris sastrawan dari Nusa Tenggara Timur, Umbu Landu Paranggi, maka pada segmentasi malam ini saya ingin menghadirkan satu profil sahabat karib saya, juga merupakan murid tercinta dari Umbu Landu Paranggi. Dia adalah Riki Damparan Putra dari Kota Padang, Sumatera Barat. Persahabatan saya dengan Riki Damparan Putra bukan semata persahabatan biologis, tetapi kami dipertemukan oleh puisi dalam kurun waktu yang sudah sangat lama. Pertemanan kami bermula dari Jogja dan tidak berhenti di kota itu. Beberapa kali saya mengajak tuan penyair Riki Damparan Putra untuk bertandang di tanah Ketuban, kampung halaman saya, Flores, Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Perjalanan Riki Damparan Putra ke timur Indonesia bukan semata sebuah tamasya, tetapi itu merupakan sebuah perjalanan puitik. Itu terbukti melalui beberapa karya-karya yang dilahirkan oleh Riki Damparan Putra dengan menjadikan Indonesia Timur dengan kekayaan folklor budayanya sebagai latar sekaligus narasi di dalam membangun tubuh-tubuh puisinya. Ada satu hal yang menarik dari sahabat penyair kita yang satu ini. Dia bukan tipikal penyair yang mabuk jumawa, tetapi saya kenal betul dia senantiasa menyembunyikan dirinya, senantiasa membangun refleksi untuk terus melahirkan kedalaman kata-kata di dalam berkarya. Dan saya kira alam Sumatera Barat yang menjadi elan kebudayaan yang hidup dan dihidupi oleh sang penyair mempengaruhi dendang dan identitas serta ciri utama karya-karya Riki Damparan Putra. Pada malam yang berbahagia ini saya akan menghadirkan beberapa puisi yang ditulis oleh Riki Damparan Putra yang menjadikan Indonesia Timur sebagai tema dan topik karya-karyanya. Ini kelihatan jejak kata-katanya dalam beberapa judul puisi, antara lain Jalan ke Tilong, Di Teluk Kupang, Rantang atau Dendeng Ikan Paus untuk Opus Sidik, Tuan Ma, dan beberapa puisi-puisi lain yang menjadikan lokus kebudayaan di tanah ini sebagai ruh atau spirit dari puisinya. Teman-teman pecinta sastra yang saya cintai, sebuah sajak pendek akan saya bacakan menemani malam-malam lengang dan malam-malam panjang kita semua. Puisi ini bertajuk Di Teluk Kupang dan lahir serta ditulis oleh tuan penyair Riki Damparan Putra ketika beliau datang ke kota Kupang dalam waktu yang cukup lama untuk menemani saya membangun beberapa komunitas-komunitas sastra di kisaran tahun 2007 hingga 2009. Teluk Kupang ini merupakan salah satu ceruk di mana kapal-kapal akan datang memasuki pelabuhan Bolok terutama ya. Kami senang berplesir di pantai itu, jalan-jalan untuk tidak hanya menimba pemandangan yang eksotik, tetapi juga menimba ilham puisi serta kata-kata. Nah, momen-momen seperti itu ternyata diabadikan oleh tuan penyair Riki Damparan Putra. Mari kita simak salah satu puisi bertajuk Di Teluk Kupang yang ditulis oleh Riki Damparan Putra. Di Teluk Kupang, mata lugumu adalah mata lampu-lampu bagan. Pukul 9 malam, mata yang memandangi kerak karang dan lumut batu tak sabar menelanjangiku. Kabar apakah yang ingin kamu dengar dari seekor camar gusar?
Takut apakah yang membuatmu bungkam memandang samar pucuk layar? Di matamu aku telah menjelma sebuah pulau berhantu, penuh dengan darah laki-laki. Seolah aku adalah rahasia yang telah mencemarkan isi laut dan menghanguskan hutan-hutan nipah. Sekejam itu aku yang tak memiliki rencana kini rebah di pangkuanmu. Bercerita dengan lidah yang keluh, tubuh yang kering seperti sebilah pelepah. Ada suara di dalamnya, apa kau mendengar? Pelepah ini tidak mati. Ada rangan kuda arwah, kuda pacu yang lelah. Dan ia tertambat pada sebuah istal di jantung bumi. Ia tak akan begitu mudah pergi. Percayalah padaku. Mataku dan mata kuda itu adalah sebuah teluk lengang, terang oleh harapan yang mengejarmu. Kabar apakah lagi yang ingin kamu dengar dari seorang laki-laki yang sudah tak sabar menurunkan tiang layar? Ia telah melihat tangga dermaga yang licin, membayangkan rumah dan kebun madu, di tempat mana ia bakal menjadi seorang ayah bagi sebuah keluarga batu. Teman-teman, pecinta puisi dan sastra di tanah air yang saya cintai dan saya kasihi, dari Tuan Penyair Riki Damparan Putra kita belajar bagaimana puisi ditulis bukan hanya semata untuk menjelaskan peristiwa. Puisi di tangan Riki Damparan Putra seperti sebuah makom untuk menaiki anak tangga di dalam diri. Puisi ini tampak sangat eksotis, menggambarkan bagaimana alam dan kesadaran dalam diri berkelindan menjadi satu cara pandang atau cara refleksi terhadap kenyataan. Saya kira Riki Damparan Putra berhasil memainkan dendang kemelayuan atau dendang kesumateraan di dalam karya-karyanya, tetapi juga berhasil kawin serta melebur dengan elan kebudayaan yang ada di negeri saya. Dari Riki Damparan Putra kita juga belajar menyelami sunyi lebih dalam, mengakrabi sunyi lebih erat, sehingga puisi serta energi kata-kata dan bahasa senantiasa kita giring ke wilayah yang lebih terang. Puisi Riki Damparan Putra tersebut kita dapat mengambil sebuah konklusi bahwa sunyi di tangan penyair ini bukan perkakas bahasa untuk melabuhkan bunyi, tetapi sebuah perjalanan untuk masuk ke dalam diri. Puisi yang kedua bertajuk Lamahala. Lamahala ini adalah kampung halaman tempat di mana saya tumbuh dan dibesarkan. Dan di Lamahala ini juga Riki Damparan Putra menghabiskan kurang lebih 4 atau 5 bulan bersama saya, dan saya kira kado terbaik untuk menebus waktu panjang dan lengangnya di Lamahala adalah menuliskan sebuah sajak yang dia persembahkan untuk tanah Ketuban ini. Lamahala. Jika penyair mati, laut ini akan dilupa bersamanya. Misal pun punah isyarat tak terbaca. Sedang pulau-pulau yang terik akan tampak seperti kuburan matahari yang terapung di tengah gelombang buta. Tak ada kemah peziarah, tak ada yang mengambil bunga dari batas pasir, membuat jembatan dari gelembung di pucuk air. Jika penyair mati, oh jangan sampai penyair mati, sebab dadanya adalah kuil kandil, tempat bersuluh ikan-ikan kecil. Atau dapatkah kamu mengikat selat dengan warna biang lala, menjaganya di dalam mata bocah yang lasak menggaru seisi desa? Di tanah mandul berbatu, ia buat anganmu bunting, ia teguhkan akarmu dengan fosil batu yang hening, memagut tebing-tebing. Ia kirimkan juga untukmu undangan pesta, lengkap dengan foto mempelai yang bergenggam tangan menaiki tangga bahtera.
Semua itu agar kau senang bersenang-senang selamanya. Tak hanya di Lamahala, dimanapun jika kau pulang, jika masih kau merinduku, serupa musim yang tak sabar, terbalut asap, daging panggang. 2008-2009. Dari puisi ini tampak jelas ya bagaimana lokus kebudayaan itu bekerja di dalam kata-kata. Lamahala ini sebuah kampung dengan kurang lebih 10.000 hingga 12.000 penduduk ya, di pesisir pantai, dan masih menghargai serta menghidupkan tradisi lokal. Kalau kita boleh berhitung, mungkin dalam satu minggu pesta digelar bisa sampai 4 atau 5 kali, baik orang pesta duka orang meninggal maupun pesta perkawinan. Dan ada salah satu cara unik, yaitu cara menyebar undangan di kampung ini. Orang-orang akan berkeliling mengetuk pintu dari rumah ke rumah. Jadi bayangkan aja kampung yang sepadat ini, orang mengirim undangan dengan cara yang masih sangat manual. Karena itu adalah sebuah kekayaan dan cara kami menghargai orang. Jadi tidak by WhatsApp, tidak by email, tidak by apapun. Orang harus bertandang ke rumah untuk menyampaikan kabar duka maupun kabar gembira. Penyair Riki Damparan Putra berhasil menangkap momen-momen kultural itu, lalu membalut momen-momen itu menjadi satu khazanah baru di dunia puisinya. Sehingga tradisi itu melalui puisi bukan lagi hanya menjadi milik komunitas kecil yang berada di desa ini, tetapi menjadi milik publik atau masyarakat di Flores pada umumnya. Begitulah puisi bekerja, bersembunyi di balik peristiwa dan bahasa, kemudian melahirkan sebuah tatanan dunia baru yang oleh Chairil Anwar disebut sebagai sebuah dunia yang menjadi. Teman-teman yang saya kasihi, demikian tajuk kita atau perjumpaan kita malam ini tentang salah satu sahabat penyair yang bersahaja, yang puisi menurut saya tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan puisi telah menubuh di jarinya, puisi telah menubuh di helai rambutnya, di ujung jari hingga kaki, dan setiap perjalanan hidupnya. Tetap sehat selalu sahabat dan tuan penyair Riki Damparan Putra. Karena corona kita terpisah, akan tetapi sometimes kita akan kembali bersua untuk menggenapi rindu dendam yang tak sudah-sudah. Salam dari Timur Indonesia, Bara Patiraja. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe channel YouTube ini agar saya senantiasa memiliki semangat untuk terus berkarya dan mempersembahkan karya-karya tersebut untuk saudara-saudari dan teman-teman tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dalam program Puasa Puisi besok malam. Danke. Terima kasih Nadine, juru kamera saya. Adenona saya ngada lawan.